Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Putri Ramayanti. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jurnal kami dengan tema mereformasi kriteria DSM dan menggali alternatif dalam penanganan skizofrenia untuk perawatan yang lebih holistik. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldo Juliansah dengan NIM 220502074. Perkenalkan, nama saya Suwandi dengan NIM 2220502063. Perkenalkan, nama saya Alim Firmansyah dengan NIM 2220502067. Perkenalkan, nama saya Putri Ramayanti dengan NIM 2230502078. Perkenalkan, nama saya Davina Alfia Putri, nomor induk mahasiswa saya 2230502082. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Soleha dengan nomor induk mahasiswa 2230502087. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisha dengan NIM 2230502092. Baiklah, selanjutnya abstrak dan pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rifaldo Juliansa. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pembahasan yang pertama yaitu abstrak. Skizofrenia adalah gangguan otak yang menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial, menjaga diri, dan membedakan antara realitas dan imajinasi. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dan desain studi observational perspektif. Penelitian ini meninjau cara kriteria DSM dalam menangani skizofrenia, terutama fokus pada gejala psikotik, pemisahan gejala dari penyebabnya, dan penekanan pada fitur klinis tanpa mempertimbangkan indikator biologis. Penelitian ini juga membahas konsep alternatif tentang skizofrenia, penemuan terkini tentang asal-usul genetik, perkembangan otak, dan faktor patofisiologis. Metode penelitian ini melibatkan analisis sejarah perkembangan kriteria diagnostik skizofrenia sejalan dengan pemahaman terbaru tentang biologi dan perkembangan gangguan skizofrenia. Temuan menunjukkan bahwa gejala psikologis tidak spesifik hanya untuk skizofrenia dan bahwa tanda-tanda sebelum munculnya psikosis bisa menjadi bukti predisposisi genetik terhadap kondisi skizofrenia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengobatan dan penjagaan skizofrenia, diperlukan pendekatan yang lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang penyebabnya. Untuk itu, diperlukan uji coba lapangan untuk membedakan kriteria peneliti yang lebih spesifik terhadap perkembangan dengan mempertimbangkan skizofrenia sebagai kondisi diagnosis yang berbeda dari skizofrenia dan psikosis. Kata kunci DSM, skizofrenia, psikosis, kriteria diagnostik, genetik, perkembangan otak, dan patofisiologi. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan pemikiran, emosi, perilaku, dan fungsi sosial. Gejalanya dapat berupa halusinasi, delusi, dan disorganisasi berpikir. DSM, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, manual diagnosis yang digunakan profesional kesehatan mental untuk mengklasifikasikan dalam mendiagnosis gangguan mental berdasarkan gejala yang dialami oleh individu. Psikosis yaitu kondisi mental di mana seorang kehilangan kontak dengan realitas dan mungkin mengalami halusinasi, delusi, atau pemikiran yang tidak. Kriteria diagnostik yaitu sekelompok gejala atau tanda yang harus ada untuk mendiagnosis suatu gangguan mental sesuai dengan DSM. Genetik skizofrenia adalah faktor genetik berkoordinasi pada risiko mengembangkan skizofrenia. Namun tidak ada gen tunggal yang bertanggung jawab sepenuhnya, melainkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Untuk selanjutnya pendahuluan. Skizofrenia adalah gangguan mental yang sangat mengganggu bagi penderitanya dan keluarganya. Meskipun telah ada kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan serta pemahaman tentang dasar biologisnya, kita masih belum sepenuhnya memahami asal-usul dan mekanisme penyakit ini. Salah satu alasan sulitnya memahami penyebab skizofrenia adalah konsep saat ini tentang gangguan ini. Seperti yang akan dijelaskan dalam materi kami. Artikel ini membahas tentang bagaimana kita bisa merumuskan kembali kriteria diagnosis skizofrenia untuk lebih memahami penyebab gangguan tersebut.
Kami juga membahas perkembangan kriteria diagnostik skizofrenia dalam DSM, terutama perkembangannya pada psikosis. Kami juga mempertimbangkan apakah kriteria biologis atau neuropsikologis harus dimasukkan dalam diagnosis skizofrenia yang direvisi. Selama artikel ini, kami menggunakan istilah psikosis untuk merujuk pada gejala seperti halusinasi, delusi, dan gangguan pikiran atau perilaku yang parah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Muhammad Rifaldo Juliansa untuk materi selanjutnya, yaitu metode penelitian dan kriteria diagnosis untuk skizofrenia yang akan disampaikan oleh Zahra Anisha. Kepadanya saya persilahkan. Metode penelitian. Metode penelitian akan menggunakan desain studi yang memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan struktur. Subjek penelitian akan terdiri dari individu yang memenuhi kriteria skizotaksia, memungkinkan fokus pada kondisi yang spesifik dan relevan. Variabel independen akan menjadi pemberian responden sebagai pengobatan. Sementara variabel dependen adalah skor gejala negatif dan defisit neuropsikologis. Melakukan pengumpulan data pra-pengobatan, pengobatan dengan gejala risperidon, dan pengumpulan data pos-pengobatan akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang pengobatan terhadap gejala. Analisis data menggunakan metode statistik yang valid dan terpercaya seperti uji T dan analisis varians untuk menghasilkan temuan yang kuat. Etika penelitian akan dijaga dengan memperoleh persetujuan dari Komite Etik Penelitian dan memberikan informasi yang jelas kepada subjek penelitian tentang tujuan dan manfaat penelitian serta hak mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang mendukung konsep skizotaksia dan menguji efektivitas risperidon sebagai pengobatan potensial yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan pendekatan diagnostik dan terapeutik untuk skizofrenia dan kondisi terkaitnya. Kriteria diagnostik untuk skizofrenia. Latar belakangnya adalah dalam sejarah konsep skizofrenia berkembang dari pemisahan antara demensia praecox dan psikosis manik, depresif, dan kraepelin. Bleuler kemudian merumuskan ulang demensia praecox sebagai skizofrenia, menekankan gejala utama seperti ambivalensi, gangguan asosiasi, gangguan efek, dan preferensi terhadap fantasi. Meskipun DSM menekankan halusinasi dan delusi, Bleuler lebih menekankan gejala-gejala inti yang membantu dalam diagnosis seperti gejala first rank oleh Schneider juga mempengaruhi perkembangan kriteria diagnosis modern untuk skizofrenia. Terima kasih kepada Zahra Anisha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi keterbatasan kriteria saat ini untuk skizofrenia, dan DSM 4 mengkategorikan skizofrenia sebagai kategori diskrit yang akan disampaikan oleh Oktavianti Soleha. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan kriteria saat ini untuk skizofrenia. Dalam perkembangan konsep skizofrenia, Kraepelin membedakan antara definisi praecox dan psikosis manik sampai depresi. Pada akhir abad ke-19, Blur kemudian merumuskan ulang definisi praecox sebagai skizofrenia, menekankan gejala inti seperti ambivalensi, gangguan asosiasi, gangguan afek, dan persepsi terhadap fantasi. Meskipun DSM lebih menekankan halusinasi dan delusi, Blur lebih menekankan gejala-gejala inti yang membantu dalam diagnosis. Gejala first rank oleh Schneider juga mempengaruhi perkembangan kriteria diagnosis modern untuk skizofrenia. Baiklah, untuk materi selanjutnya, DSM 4 mengategorikan skizofrenia sebagai kategori diskrit. DSM 4 mengategorikan skizofrenia sebagai kategori diskrit, bukan dimensi kuantitatif, meskipun tidak memungkinkan bahwa setiap gangguan mental adalah entiti yang sepenuh terpisah. Kriteria diagnostik menetapkan awal skizofrenia
berdasarkan gejala tertentu yang dapat mempengaruhi perawatan dan klasifikasi dalam penelitian. Namun, pendekatan kategori diskrit ini dapat menimbulkan masalah bagi kasus dengan gejala beberapa gangguan, memperkuat batas antara kondisi dan komorbiditas. Sebaliknya, model dimensi psikopatologi menggambarkan skizofrenia sebagai dimensi yang bervariasi, sesuai dengan model multigenetik yang menyoroti peran genetik dan lingkungan dalam resiko skizofrenia. Konsep skitokasia menggambarkan presentasi genetik terhadap skizofrenia, namun tidak selalu berkembang menjadi gangguan skizofrenia atau skizotipal. Studi menunjukkan bahwa skizotaksia adalah kondisi yang berdampak secara klinis dengan gejala yang sering terjadi pada kerabat pasien skizofrenia, tetapi hanya sebagian kecil yang berkembang menjadi gangguan yang serius. Dengan demikian, DSM-4 memandang skizofrenia sebagai kondisi diskrit, sementara pendekatan dimensi mempertimbangkan keragaman gejala dan faktor risiko yang menyertainya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Oktavianti Soleha yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu psikosis dan definisi skizofrenia yang akan disampaikan oleh Alim Firmansyah. Kepadanya saya persilakan. Psikosis dan definisi skizofrenia. Psikosis merupakan gejala yang tidak spesifik untuk skizofrenia. Itu bisa terjadi dalam berbagai kondisi medis dan psikiatrik. Studi juga menunjukkan bahwa gejala psikosis tidak secara khusus membedakan skizofrenia dari gangguan lain. Selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa psikosis bisa merusak otak secara neotoristik, bukan hanya gejala skizofrenia itu sendiri. 2. Skizofrenia bukanlah hanya tentang psikosis. Itu adalah gangguan kompleks yang melibatkan berbagai gejala seperti gangguan pemikiran, emosi, dan perilaku terlalu banyak fokus pada psikosis sebagai gejala utama. Skizofrenia dapat menghalangi pemahaman tentang penyebab sebenarnya dan patofisiologi skizofrenia. Dalam ringkasan penting untuk ingat bahwa psikosis bukanlah gejala eksklusif skizofrenia dan bisa terjadi dalam berbagai kondisi medis atau psikiatrik. Terima kasih kepada Alim Firmansyah untuk materi selanjutnya yaitu pemisahan kriteria diagnostik dan konsep etiologi yang akan disampaikan oleh rekan saya Suwandi. Kepadanya saya persilahkan. Pemisahan kriteria diagnostik dan konsep etiologi terbagi menjadi dua, yaitu memisahkan kriteria diagnostik dari spekulasi tentang penyebab gangguan mental. Sebuah inovasi penting pada masanya, namun pendekatan yang sama dipertahankan dalam DSM-4 yang mungkin membatasi kemampuan untuk menciptakan diagnosis yang lebih valid. Contoh dengan skizofrenia menunjukkan bahwa pemisahan ini mungkin membatasi pemahaman tentang penyebab sebenarnya gangguan tersebut dan menghambat perkembangan strategi pengobatan yang lebih tepat. 2. Pemisahan antara kriteria diagnostik dan etiologi dalam DSM mungkin membatasi pemahaman tentang gangguan mental dan menghambat pengembangan strategi pengobatan yang lebih tepat. Bukti menunjukkan bahwa patofisiologi skizofrenia dimulai sebelumnya timbul psikosis, menyarankan bahwa fokus pada psikosis sebagai gejala utama mungkin mengabaikan faktor-faktor risiko yang mendasari gangguan tersebut. Konsep skizotaksia mungkin merupakan cara untuk memahami faktor-faktor risiko ini, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian untuk memvalidasi konsep ini sebagai sindrom yang spesifik. Terima kasih kepada Suwandi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir yaitu reformasi diagnosis skizofrenia yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, materi yang terakhir yaitu reformasi diagnosis skizofrenia. Reformasi diagnosis skizofrenia
merupakan langkah penting menuju pemahaman dan pengobatan yang lebih efektif terhadap gangguan mental. Pemisahan antara gejala dan spekulasi etiologi, meskipun dimulai dengan SDM 3, mungkin telah mengatasi kemampuan untuk menyertakan temuan biologis dan neuropsikologis dalam diagnosis skizofrenia, seperti yang telah dihadapi DSM-4, pengenalan konsep psikotakia sebagai bentuk gangguan yang lebih spesifik, memberikan harapan baru dengan kriteria yang diusulkan oleh Zhuang et al. Yang memungkinkan identifikasi individu dengan resiko lebih tinggi tanpa menunggu munculnya psikosis. Meskipun studi awal menunjukkan efektivitas risperidone dalam mengatasi gejala skizotakia, implikasi etis seperti perlindungan asuransi kesehatan dan stigma sosial perlu diperhitungkan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami implikasi fungsional skizotakia atau mengembangkan investasi pemecahan yang lebih baik. Dengan demikian, reformasi ini menjanjikan kemajuan signifikasi dalam diagnosis dan pengobatan skizofrenia, namun membutuhkan lebih banyak penelitian dan pertimbangan yang etis. Kesimpulan terhadap kriteria diagnostik untuk skizofrenia dalam DSM menyoroti beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Penekanan yang terlalu besar pada fitur psikotis, pemisahan gejala dari etologi mereka, dan ketergantungan pada fitur krisis tanpa mempertimbangkan indikator biologis. Semuanya menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terinformasi secara biologis terhadap diagnosis skizofrenia. Konsep skizofrenia yang mengusulkan bahwa ada predisposisi genetik terhadap skizofrenia menawarkan cara baru untuk memahami asal-usul dan perkembangan kondisi tersebut. Mengakui bahwa gejala psikosis mungkin merupakan akhir umum dalam berbagai gangguan bukan hanya terkait dengan skizofrenia, membuka jalan untuk pendekatan diagnosis yang lebih cermat dan relevan. Sebagai penulis, kami percaya bahwa pengembangan kriteria diagnostik yang lebih sensitif terhadap perkembangan dan informasikan secara biologis adalah langkah penting untuk meningkatkan pengobatan dan pencegahan skizofrenia di masa depan. Dengan pertimbangkan aspek genetik, neurodevelopmental, dan patofisiologis dari kondisi tersebut, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalami dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penderitanya. Pengakuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pasien yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada keluarga dan kerabat pasien atas dukungan dan pemahaman mereka selama proses penelitian. Penelitian ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa kontribusi berharga dari para profesional kesehatan jiwa dan staf rumah sakit yang telah bekerja sama dengan kami dalam pengumpulan data. Terima kasih atas dedikasi dan upaya mereka dalam membantu memahami dan meningkatkan kualitas hidup pasien skizofrenia. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.